hari, Pak. Ya, dulu ada bekam bersama, ya Pak ya. Setiap sore ya, hari hari Kamis atau hari apa ya Pak ya, gitu ya. Ya, alhamdulillah bisa datang kembali. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Allah berikan selalu, insya Allah kebaikan kita selalu. Di masa-masa pandemi ini amat luar biasa kita ketahui. Bagaimana dunia kesehatan di dunia ini adalah apa kira-kira Pak? Mengalami goncangan hebat. Dan ternyata ilmu kedokteran modern saat ini dalam mengobati penyakit-penyakit pencenderungannya pandemi tidak dapat menyelesaikan dengan cara yang tepat. Betul Pak? Karena kalau masa pandemi COVID-19 yang kita lalui ya dari tahun 2020 yang lalu ya paling-paling manusia hanya bisa menciptakan satu pengobatan, hanya memberikan vaksin ya Pak. Tapi ternyata Allah sudah terlebih dahulu sudah menciptakan tubuh kita memiliki vaksin yang amat luar biasa, imunitas tubuh yang luar biasa. Oleh sebab itu beberapa profesor dalam dunia kedokteran bilang kalau COVID-19 itu sebetulnya adalah penyakit biasa-biasa saja. Tapi karena begitu amat luar biasa hebohnya, manusia takut akan kematian, maka ini menjadi sangat luar biasa. Terkena COVID takut, terkena COVID menjadi apa Pak? Suatu momok yang luar biasa. Dan setelah melewati 2 tahun, penyakit COVID itu menjadi suatu hal yang endemi. Ya seperti flu biasa kita hadapi saat ini. Ya Pak? Kalau saya yakin, pasti Bapak nih, Anda semua, ya, abang-abang di sini, pasti sudah terkena COVID. Secara tidak langsung, ya, sudah pernah terkena COVID. Ada yang bilang saya belum terkena COVID. Siapa Pak? Yang belum terkena COVID hingga saat ini. Ada? Benar? Belum terkena COVID? Mungkin pada saat Anda flu, demam, tidak dilakukan swab. Ya, karena secara tidak langsung penyakit flu disertai dengan demam itu pasti COVID yang ada saat ini. Itu dia. Dan apakah Rasulullah sudah mempunyai teknik pengobatannya? Ternyata ada. Ini dia. Tapi kadangkala kita nggak mau belajar tentang ilmu ini. Ya, saya buka satu ya dalam satu ayat. Surat Al-Ahzab ayat 21. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik. Jadi kalau nyari suri tauladan yang baik cuma Rasulullah. Gak ada lain. Ya Pak. Maka kalau kita mau mengetahui ilmu tentang apapun, kita lihat Rasulullah. Termasuk dunia kesehatan. Maka judul kita, Rasulullah sang dokter terbaik. Rasulullah adalah seorang dokter yang paling hebat. Gak pernah terkalahkan. Siapa yang bisa mengalahkan Rasulullah? Saya pertama kali dulu ingat dalam satu hadis disebutkan. Hadis tentang habatus sauda, Pak. Ada yang tahu, Pak? Habatus sauda, hadisnya. Habatus sauda itu adalah satu obat jintan hitam. Rasulullah bilang dapat menyembuhkan apa, Pak? Menyembuhkan semua penyakit. Kecuali asyam. Apa itu asyam? Yaitu kematian, kata Rasulullah. Rasulullah yang bilang. Kira-kira Pak, kita mau ini nggak Pak? Ah nggak mungkin, bohong. Enggak. Kalau Rasulullah yang bilang samikna wa ata'na. Ini jelas. Kalau kita merasa, ah itu mah bohong, nggak mungkin kali. Ya, Rasulullah jelas menyebutkan. Ya. Bahkan dalam satu hadis riwayat Ahmad disebutkan, satu titik bekam, ya Pak, di titik al-kahil, tahu al-kahil Pak? Kalau Anda sering berbekam sebulan sekali, ini titik ini nggak pernah terlewatkan. Satu titik tepat di bawah tungkuk, nih Pak, di bawah leher kita. Ya.
Itu Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, menyebutkan apa? Dengan tepat menyebutkan dapat menyembuhkan 72 macam penyakit. Bayangkan Rasulullah belajar kedokterannya di mana, Pak? Tapi sangat jelas dia menyebutkan 72 macam penyakit dapat disembuhkan. Kalau saya menyebutkan 70 macam penyakitnya agak susah, Pak. Ya, Pak? Atau Rasul bisa menyebutkan dengan tepat 72 macam penyakit dapat disembuhkan. Hanya satu titik saja. Kita lanjutkan. Siapakah itu? Yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut akan nama Allah. Makanya kalau orang sudah banyak melakukan sunnah saat ini jarang sekali. Maka Rasulullah menyebutkan mereka adalah kaum-kaum ghuraba. Ya, yang mereka saat ini melakukannya, tapi jarang orang mau melakukannya. Lakukan sunnah pada hari ini apa aja, Pak? Kira-kira mulai dari bangun subuh, lakukan sunnah apa? Hah? Apa? Refresh pagi. Hah? Rasulullah lakukan apa? Dari bangun pagi sampai tertidur lagi apa? Nggak tahu. Bagaimana? Anda nggak tahu. Membaca salam. Apalagi? Ya salam. Rasulullah bangun itu kira-kira bagaimana, Pak? Tidurnya bagaimana pertama kali? Ayo. Berwudu, betul. Membaca doa, ya. Miring ke kanan, ya. Apalagi, Pak, Rasulullah lakukan? Sebelum itu tuh membersihkan dulu tuh tempat balainya, ya, dengan mengibas-ngibaskan. Itu sunnah semua. Dari semua sunnah yang Rasulullah lakukan ternyata itu amatlah penting. Bayangkan, Pak. Dan itu bisa menyehatkan bagi tubuh kita. Bangun tidurnya di jam berapa Rasulullah? Ada, ya. Setelah Isya. Apa tidurnya setelah Isya? Rasul tidak pernah tidur itu di larut malam. Ya, Pak. Kalau saya kemarin baru pergi haji, baru pulang haji, itu di waktu Mekah itu amatlah singkat malamnya, Pak. Nggak kayak kita. Kalau dia itu sholat Isya itu jam 7, Pak. Ya. Sholat maghrib itu jam 7. Sholat Isya jam 9. Subuhnya jam 4. Kalau kita maghrib di jam 6, ya, setengah 8 sudah Isya. Kemudian subuh jam setengah 5. Panjang kita waktu. Tapi kalau waktu Mekah itu singkat sekali malamnya. Kalau siangnya baru panjang. Ya. Jam 6 sore itu kalau kita sudah gelap, kalau di Mekah itu masih terang di jam 6 sore itu. Ya. Tapi Rasulullah mempunyai kualitas tidur yang baik. Ya, Pak? Setelah sholat Isya langsung istirahat tidur. Bangun di 2/3 malam. Jam 3 sudah bangun. Ya. Setelah bangun lakukan apa, Pak? Ya melek pasti. Masa bangun masih merem? ya baca doa, betul. Ya. Lah persiapan untuk sholat malam. Ya, sholat tahajud. Bukan duha, tahajud. Ya, itu dia. Sholat tahajud minimal berapa? 8 disertai 3 dengan witir. Luar biasa. Kemudian persiapan apa lagi? Kalau bisa sahur di waktu itu, membaca Al-Quran dan berzikir sampai di waktu subuh. Pergi ke masjid. Lakukan nggak, Pak? Rugi. Karena saya harus bilang, ya, kononnya sekarang ini generasi Z ini mau menjadi panutan, tapi saya harus jadi, ayo. Ngerti nggak? Gitu loh. Rasulullah aja jadi seorang Rasul aja di usia 43 tahun. Ya, gak main-main. Ini dia. Oleh sebab itu kita harus tahu bagaimana
mulai sedini mungkin apa yang Rasulullah lakukan, kita lakukan. Tuh, jelas? Kita lanjutkan. Surat An-Najm ayat 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, bahwa apa yang Rasulullah lakukan adalah berdasarkan dari apa, Pak? Bukan dari dalam hatinya. Ya. In huwa ila wahyu yuha, adalah wahyu yang diwahyukan baginya. Bayangkan. Rasulullah itu mengucap A saja, itu wahyu yang dia ucap. Rasulullah melakukan tindakan apapun itu adalah merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dahsyat. Apa yang dilakukan, diucapkan oleh Rasulullah adalah sesuatu yang bukan berdasarkan dari akal pikirannya saja atau hati, tapi langsung Allah wahyukan kepada manusia. Ya, jelas. Manusia yang sempurna dari sisi kesehatan jasmani maupun rohani. Seorang uswatun hasanah dari semua aspek, termasuk aspek kesehatan. Kalau Anda sebagai seorang ekonom, ya, pebisnis, ikutin bisnis Rasulullah. Ya. Kalau Anda sebagai seorang apa, Pak, sosiolog, politikus, ya, ikutin kayak Rasulullah. Dahsyat Rasulullah. Kalau orang-orang Madinah dulu melihat para sahabat, ini luar biasa. Ya. Sampai-sampai disebutkan, bagi para sahabat itu nggak perlu lagi dikasih modal uang. Cukup tunjukkan di mana pasar. Udah bisa kaya. Ya, itu cari tuh. Bagaimana? Dan kayaknya bukan kaya sembarangan, kayaknya itu udah kaya bener banget. Sampai-sampai dulu disebutkan, pasir aja bisa menjadi emas bagi para sahabat kalau dia bisa memegangnya. Ini luar biasa. Dunia kesehatan juga begitu. Dilihat dari mana? Rasulullah orang yang paling sehat. Sakit cuma 2 kali selama seumur hidupnya. Coba, kalau kita sakit berapa kali, Pak, sebulan? Sering. Batuk, pilek, perut kembung, sakit kepala, ya, ya, pegel-pegel, ya, ya, hipertensi, hipotensi, ya, Pak, banyak keluhan tuh, ya, iya benar. Rasulullah orang yang paling sehat, cuma 2 kali sakitnya. Rasulullah umurnya berapa, Pak? 63 tahun, lebih 3 hari riwayat hidupnya. Sakit cuma 2 kali. Dan sebelum meninggal dunia itu sakit yang kedua. Beliau seminggu demam. Baru meninggal dunia. Itu dia. Jelas? Jadi orang yang begitu amat sehat, yaitu Rasulullah. Sakit yang pertama kali pada saat apa kira-kira, Pak? Rasulullah pernah demam, menggigil pada saat pertama kali menerima wahyu. Ya, menggigil, demam, diselimuti itu, ya, oleh Siti Khadijah. Takut, demamnya cuma takut. Ya, pernah waktu perang Uhud Rasulullah pernah serpihan panah sehingga giginya itu berdarah. Ya, itu juga, tapi bukan penyakit yang betul-betul menimbulkan efek kita menjadi lemah. Sampai-sampai sakit yang kedua Rasulullah demam 1 minggu, itu Rasulullah masih bisa beraktivitas dengan baik, masih bisa mengumpulkan seluruh umat, para sahabat dikumpulkan. Ini luar biasa. Orang yang paling amat sehat Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang tidak pernah mengkonsumsi obat-obatan sintetik. Apa tuh obat sintetik, Pak? Hah? Iya, pokoknya obat kaplet, kapsul, ya, multivitamin, ya, itu obat sintetik semua, Pak. Makanya dulu waktu saya di zaman COVID, ya, saya jadi relawan COVID, ya, garda terdepan, ya, Pak. Ya, pertama kali saya menemukan COVID, ya, kurang lebih saya harus menjaga 100 orang. 100 orang, Pak, dalam satu kelurahan. Ya, Pak. Setiap hari telepon, "Dok, bagaimana kondisi ini?" Udah saya kirim obat dari puskesmas waktu itu. Sampai-sampai satu titik
pernah tidak ada obat sama sekali. Paracetamol nggak punya, kehabisan. Baru saya lihat, Rasulullah itu pada saat demam melakukan apa? Ternyata demam itu bermanfaat bagi tubuh manusia. Demam itu bermanfaat bagi tubuh manusia. Kalau tubuh kita yang demam, yang hangat, yang panas, maka bakteri, mikroorganisme, virus, parasit itu akan lemah. Dibandingkan pada saat kita demam, langsung minum obat demam, langsung turun demamnya. Setelah minum obat demam, apa yang diberikan dokter? Antibiotik. Betul tidak? Iya. Kita punya imunitas seluler, ya, yang dapat membunuh kuman, tapi tidak dibuat bekerja. Yang bekerja antibiotik terus. Maka kalau sedini mungkin kita sudah konsumsi, ya, anak-anak kita diberikan antibiotik, maka efeknya terjadi resistensi kuman itu sering. Saya menemukan banyak anak-anak sudah lagi tidak bisa saya berikan. Dulu namanya ampicillin masih dipakai, sekarang udah nggak pakai. Penicillin masih dipakai, sekarang udah nggak laku di apotek, nggak ada. Karena sekarang dokter itu sudah memberikan contohnya cefadroxil, cefixim, ya, golongan cephalosporin golongan ketiga. Ya, amoxicillin orang sudah jarang lagi gunakan saat ini. Karena kumannya sekarang udah makin kuat, makin hebat. Dan ternyata sudah diprediksi, apakah COVID akan muncul lagi? Kemungkinan ada. Karena kuman, bakteri, virus berrekombinan. Dia merubah struktur tubuhnya, kekuatannya menjadi amat luar biasa, menyesuaikan apa yang ada di lingkungan. Tapi kalau kita lagi-lagi selalu paracetamol, antibiotik yang kita pakai, udah rugi tuh Pak. Kalau saya dokter, saya tahu ribuan macam obat, tapi saya paling-paling kalau lagi demam, batuk, dengan cara apa? Iya, paling-paling dikerok. Ya Pak, saya makan yang cukup, istirahat yang cukup, banyak minum. Minum apa? Bukan jamu, air putih. Bukan susu, bukan. Rasulullah menyebutkan demam itu seperti layaknya api neraka. Maka redakanlah dengan air. Airnya di apa? Diminum. Ya Pak, buat kompres. Itu dia. Cara kita mengatasi demam. Kadang-kala kita nggak tahu kompresnya bagaimana. Pakai air es, dikening terus. Saya ngeliat tuh banyak orang tuh pakai apa tuh yang apa tuh lembaran itu, ya, taruh di kening. Saya bilang, apa manfaatnya? Saya bilang, nggak ada. Kompres yang benar itu pakai air hangat, kemudian tempelkan yang banyak kelenjar getah beningnya. Di mana? Di leher, ketiak, ya, di selangkangan. Itu yang penting, bukan di kening. Itu dia. Kenapa kita selalu pakai ya, di sini aja? Ya, itu dia. Akhirnya salah. Dan kemudian jarang kita berikan banyak, kasih itu air, minum. Minum yang banyak. Air itu bukan hanya dari minum. Dari kuah sup, jus, banyak diberikan. Ya, kualitas air minum bisa banyak, bukan hanya air putih, air kelapa bisa diberikan. Sampai saya itu menyiapkan satu air, yaitu air zam-zam di rumah. Kalau anak-anak saya sakit, saya campurkan sedikit air zam-zam. Saya minta kepada Allah akan kesembuhannya. Allahumma rabbana asibil basa isi wantasafi wantasifau. Sembuhkan ya Allah dengan sesembuh-sembuhnya, tanpa menghilangkan sedikit penyakit. Doa. Doa yang terbaik. Kalau sudah kita berucap doa, apa Pak? Wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila engkau sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Bukan siapa-siapa, bukan dokter, bukan obat. Jadi kalau kita
betul-betul yakin kepada Allah. Sakit bisa sembuh dengan obat ataupun tanpa dengan obat. Itu intinya. Kalau kita sudah yakin betul sampai tingkatan tertinggi, maka likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nggak mungkin Allah turunkan satu penyakit di dunia tidak ada obatnya. Coba. Sekarang banyak nggak Pak penyakit yang tidak ada kunjung obatnya? Ada nggak? Hah? Penyakit tua? Ya jelas. Apa? Hipertensi, diabetes, ya. Itu tuh. Dokter cuma bilang, Anda konsumsi obat ya. Sampai kapan, Dok? Mudah. Sampai sampai seterusnya. Sampai ajal menjemput. Ini dia. Jelas, Pak? Kita yakin kepada Allah, maka Allah turunkan satu obatnya. Itu dia. Rasulullah tidak pernah pergi berobat, beliau hanya menjalani bekam atau hijab. Ini dia. Kunci sehatnya Rasulullah. Saya bagi akan tiga hal kunci sehatnya Rasulullah. Ini yang diapal cuma 3 ini nih Pak. Pola hidup. Seperti Rasulullah bagaimana pola hidup? Ya. Pola hidup Rasulullah bagaimana Pak? Dari bangun tidur sampai tidur kembali itu harus kita coba bisa lakukan. Ya. Rasulullah banyak berzikir, Rasulullah banyak berdoa, Rasulullah banyak membaca Al-Quran, Rasulullah banyak sholat, Rasulullah selalu menjaga perutnya dalam kondisi perut yang lapar. Sering puasa. Tuh, di bulan Rajab, ya, ini dia 3 bulan sebelum kita menjelang Ramadan, perbanyak ibadah. Ya, ini penting sekali. Jangan malahan kita di bulan Rajab ketemu Sya'ban, Ramadan, makin apa Pak? Makin lemes, makin lemah. Yang sebetulnya di bulan Rajab, Sya'ban ini Rasulullah sudah mengikat kencang, ya, ikat pinggangnya, ya. Kalau Rasulullah bukan ikat pinggang lagi Pak, ya, himpitan batu demi batunya itu ditambahin lagi, biar kenceng, ya. Itu Pak, Rasulullah itu bukan ikat pinggang lagi Pak, himpitan batu demi batu yang dia apa? Dia jaga, dia kencangkan tuh. Itu dia. Maka pola hidup seperti Rasulullah akan kita lakukan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Cara makan, cara tidur, ya, cara bagaimana Rasulullah berjalan, semua harus kita lihat. Itu mereka jadi obat. Yang kedua, pola makan seperti Rasulullah. Makan Rasulullah bagaimana Bapak? Bang? 3 jari. Sebelum makan Rasulullah lakukan apa? Baca bismillah. Wudu terlebih dahulu Rasulullah tuh sebelum makan. Berwudu. Ya. Orang cuma cuci tangan tapi Rasulullah berwudu terlebih dahulu sebelum. Bersih sekali. Kok dengan apa hubungannya dengan makan dengan berwudu? Ini luar biasa. Mulut, tangan sampai kaki dan muka kita semua terbersih-bersih. Ya. Bukan hanya sekedar sebelum makan, sebelum tidur juga dilakukan dengan berwudu. Maka orang yang paling amat sempurna bersihnya Rasulullah. Apa-apa wudu. Luar biasa, bersih sekali. Makan baca basmalah, baca doa. Ya, dengan keberkahan dengan makan ini akan menjadi kebaikan bagi diri kita. Kalau bayangkan air ini, ya Pak, kita anggap ini nggak bermanfaat bagi saya. Kemudian ada konsumsi, benar tidak bermanfaat bagi Anda. Tapi kalau air minum ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini bermanfaat bagi saya. Bukan hanya sekedar menghilangkan haus saya, tapi juga menjadi kesehatan bagi tubuh saya. Benar jadi sehat bagi tubuh kita. Hanya sekedar air yang kita ucapkan sesuatu yang buruk akan buruk kepada kita. Maka harus kita betul-betul apa Pak? Berbaik sangka terhadap apapun yang ada pada di sekitar kita.
apalagi untuk yang dikonsumsi untuk diri. Itu dia. Menggunakan 3 jari. Sedikit mengangkat kakinya, kanannya di atas. Sedikit aja untuk mengganjal. Ya. Terus kemudian apa? Iya. Jadi hadis satu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada seorang tabib yang dikirim oleh Raja Mesir. Tabib itu kemudian bekerja di Madinah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dia praktek, ternyata tidak ada satupun orang yang sakit. Dia bilang, pada saat saya bekerja selama 2 tahun di Madinah, tidak ada satupun orang yang sakit. Kemudian dia pulang ke Mesir, kemudian ditanya oleh Raja Mesir, wahai tabib, kenapa Anda pulang? Anda saya suruh selamanya menetap di Madinah sebagai rasa solidaritas saya kepada Rasulullah. Kemudian tabib itu bilang, selama saya 2 tahun praktek jadi seorang tabib, jadi seorang dokter, tidak ada satupun orang yang sakit. Disebutkan ada hadis riwayat Ahmad, disebutkan apa? Kami kaum yang makan pada saat perut yang lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ini dia pola makan Rasulullah. Ya Pak, ini luar biasa. Maka pola makan seperti Rasulullah adalah pola hidup kita menjadi sehat. Bukan hanya sekedar kenyang. Tapi kita harus tahu pentingnya dari makan dan sesudah makannya. Baik, yang ketiga sikap. Sikap apa sih Pak? Sikap apa Pak kira-kira? Ya, sikap dan perilaku seperti Rasulullah. Yaitu bagaimana kita mencegah dari penyakit dengan dahulukan kita sembuhkan penyakit hati kita. Coba, ini penting sekali. Orang punya tubuh yang sehat tapi punya penyakit hati, maka disebut dia adalah orang yang sakit. Jangan salah. Jelas Pak? Dia punya penyakit, ingin sembuh dari penyakitnya, punya penyakit hati ini, susah sembuh. Ini saya jelaskan Pak. Anda punya penyakit, ingin sehat, tapi kalau punya penyakit hati, sulit sembuh. Penyakit hati itu seperti apa Pak kira-kira? Iri, dengki, sombong, takabur, apa lagi? Orang sulit sekali untuk bisa menjaga kesehatannya kalau nggak disembuhkan dulu penyakit hati. Maka qalbun salim, hati yang bersih ini harus kita punya. Setiap hari itu tenang, ingat Allah, banyak berzikir. Ya, hatinya apa? Bersih, nggak ada tuh namanya ketakutan dalam dirinya. Ya, karena sudah Allah takar tuh kehidupan kita saat ini. Udah. Orang pakai mobil baru, tenang. Ya. Ya. Jangan banyak nih Pak. Ya Pak. Orang beli motor baru, dia yang deg-degan. Ya Pak. Orang punya kulkas baru, dia yang meriang. Ya. Itu banyak. Udah ditakar. Bersyukur kepada Allah dengan apa yang sudah kita lakukan. Itu dia. Maka sikap menjaga hati yang bersih harus kita punya. Kita sampai jam berapa Pak kira-kira? Sampai jam 3. Bukan, ini 1 jam lagi nih materi saya nih. Baru buka dimah doang ini. Ya. Ya, gaskat. Ya senyum. Katanya senyum. Ya, kita percepat aja, senyum. Senyum aja. Rasulullah ini orang yang paling banyak senyum. Maka Rasulullah itu adalah orang yang tidak pernah marah. La ta'daf walakal jannah. Itu Pak. Kalau kita bisa menahan amarah, maka udah jannah. Jannahnya luar biasa, surganya luar biasa. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan, suruh tuh pilih tuh di surga orang yang bisa menahan amarah adalah bidadari tercantik. Bidadari aja udah cantik banget, disuruh milih yang tercantik. Bagi orang yang bisa menahan amarah.
Itu Pak. Jadi Allah itu memberikan surganya dengan bidadari tercantik, itu orang yang bisa menahan marah. La ta'dhaf walakal jannah. Pentingnya bisa menahan marah apa Pak? Ini nih, penting nih, banyak senyum. Maka kalau orang yang banyak senyum, ya apa Pak? Apa tuh? Ya senda gurau sedikit, banyak ini orang ya, itu orang yang sehat. Daripada orang yang cemberut, males ya, ngelihatnya ya, ngelihatnya kayaknya aduh, nggak pernah senyum, tertunduk terus, ya. Sedikit dicolek marah, wah itu bahaya, hati-hati, ya. Karena fungsinya ini banyak sekali fungsi untuk untuk menjaga marah, menghasilkan endorfin, menjaga paru-paru yang menurunkan stres, agar oksigen, ya. Sampai disebutkan di awal seperti kita berolahraga 2 kali 45 menit. Ya. Kita punya senyum sedikit saja atau menit seperti itu. Ya. Yang kedua, pola tidur. Tidur sudah Rasulullah. Tidurnya bagaimana? Merem. Asli merem. Miringnya ke kanan, ya. Ini dia. Tidur di awal malam sudah saya sebutkan. Banyak berpuasa. Ini pentingnya puasa nih. Ya, sudah mulai sekarang kita berpuasa, nanti di bulan Ramadan enggak lagi puasa itu suatu hal yang membuat kita menjadi lemah. Malah kan kalau kita sudah terbiasa puasa di bulan Ramadan, puasa itu adalah sesuatu yang kita idam-idamkan. Ya, ini manfaat puasa. Ini risetnya, ya. Orang yang punya kebiasaan puasa itu pasti hormon estrogennya, progesteronnya akan jauh lebih baik. Ya. Mencegah penyakit kanker, ya. Ya, Vladimir Nikitin. Jadi dia ini Vladimir Nikitin ini orang yang bukan sembarangan. Ya. Dia memberikan sel kanker bagi tikus putih, kemudian dipuasakan. Ternyata sel kanker tidak berkembang. Ya. Kemudian yang paling hebat lagi Dr. Alan Carr. Orang yang puasa ternyata orangnya cerdas. Dikasih tuh soal bagi orang yang kelasnya yang ini, ya, yang dipuasakan. Ternyata hasil risetnya luar biasa. Ya, ini dia puasa saja. Ini dia gambaran apa nih kira-kira? ini bukan planet atau apa. Ini yang disebut dengan mikrosom, ya, kromosom kita, ya, mitokondria. Kromosom kita ini adalah fungsinya apa? Memecah daripada pembentukan energi setelah makanan kita masuk. Energi yang dihasilkan apa? Dengan masuknya glukosa dan salah satunya oksigen. Menghasilkan apa? Menghasilkan sumber energi. Energi yang dihasilkan menghasilkan panas. Panas tubuh yang dihasilkan menimbulkan radikal bebas. Radikal bebas yang terjadi, maka akan terjadi apa? Perusakan motor neuron. Jadi dalam bentuk bagan ini, apa Pak? Orang yang banyak makan, gampang sekali terkena penyakit. Ini dia. Jelas? Baik. Saya udah dapat surat nih, ya. Waktunya singkat. Jika ada jamaah yang bertanya, langsung dipersilakan saja. Baik, sudah jam 1. Ya, baik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan tanya. Ayo. Ayo tanya. Ayo bertanya. Ini banyak nih pertanyaan nih. Masa nggak ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Iya, boleh. Iya. Iya. Hmm. Iya. Ya. Baik. Ya. Jadi ada kisah nih. Ya. Rasulullah bertemu dengan seorang sahabat yang perutnya sakit. Ya. Orang yang punya penyakit lambung atau mah atau gastritis itu apa yang terjadi? Akumulasi asam lambung itu meningkat. Sehingga yang muncul apa?
timbulnya satu gas yang meningkat. Sehingga perutnya kembung, rasa begah. Kemudian pada saat dia akumulasi gas semakin meningkat, semakin banyak, persarafan dan aliran darah akan mengalami apa? Terjadi, ya, dia itu akan terdesak, menimbulkan rasa nyeri, sampai sesek, disebut dengan GERD. Ya, GERD itu muncul reaksi panas di tenggorokan akibat reflux, asam lambungnya keluar, ya, naik ke atas, akhirnya dia sesek, yang disebut dengan GERD. Tuh, kalau orang bilang apa itu GERD, ya itu asam lambung yang terlalu tinggi meningkat. Nah, kemudian Rasulullah ketemu tuh dengan sahabat. Wahai Rasulullah, saya sakit perut. Apa yang Rasulullah berikan kira-kira, Pak? Rasulullah berikan, konsumsilah, hah? Apa? Labu? Labu? Boleh aja labu. Tapi ini Rasulullah menyebutkan madu. Yahruju min butuniha sarabum muhtalifun alwanu fi wasifaulin nas. Bahwa di dalam perut lebah itu terdapat cairan yang berwarna-warni, itu adalah madu. Untuk apa? Untuk kesehatan bagi manusia. Oh. Kemudian sahabat itu datang lagi, masih sakit Rasulullah, konsumsi madu. Sampai yang ketiga kali datang lagi, Pak. Kalau kita tuh udah kesel banget tuh, Pak, mau dilempar sepatu aja, tapi Rasulullah bilang, perutmu yang berbohong. Ternyata dia nggak konsumsi itu madu. Ternyata setelah yang ketiga baru konsumsi madu, baru dia sehat. Coba. Ternyata di balik madu itu, kenapa bisa menyehatkan? Karena mempunyai satu enzim penting. Ya, dia mempunyai peroksida. Kalau kita punya luka, Pak, luka, itu biasa diolesin pakai alkohol atau enggak betadine. Itu pakai madu aja, Pak, olesin. Itu efeknya. Dikonsumsi oleh tubuh kita luar biasa. Makanya kalau konsumsi madu itu harus dicampur dengan air. Ya, konsumsi madu, jangan kayak kita minum sirup batuk. Langsung aja dicampur pakai air, ya. Kemudian pertama air biasa dulu, baru tuh air hangat kalau kita mau minum hangat. Jangan kayak kita nyeduh kopi langsung air panas, kualitas madu akan rusak. Hati-hati. Dan kemudian apa, Pak, kira-kira? Saya punya tujuh makanan yang sudah mulai dikurangi. Dikurangi, Pak, bukan nggak boleh, dikurangi. Pertama pedas, kedua yang asam, ketiga santan. Ya, enak semua tuh. Yang keempat susu dan kandungannya kayak yogurt, keju, coklat, es krim. Tuh. Yang kelima apa? Kopi. Tuh, dikurangi, ya, Pak. Yang keenam apa? Yang keenam yaitu soda. Ya. Tuh yang nyes-nyes minuman tuh, ya, seger-seger itu hati-hati. Ya. Terus kemudian apa? Yaitu bahan yang mengandung pengembang atau ini kue, roti, bolu. Hati-hati, karena kalau kita banyak konsumsi itu, apa yang terjadi? Akumulasi gas semakin meningkat. Ya. Dan yang paling sering, yang terakhir, kita sering konsumsi makanan yang instan. Mie instan, bubur instan. Hati-hati. Jelas? Itu dia. Dan yang terakhir, manajemen stres. Ini yang paling utama. Kalau kita, apa, Pak, lagi dalam kondisi stres, maka asam lambung akan meningkat 3 kali lipat. Asam lambung yang meningkat 3 kali lipat itu, apa, Pak? Menimbulkan efeknya apa? Orang sering lapar. Jadi itu, Pak, kalau orang yang stres banyak makan, ya ini, wah, gak karuan deh. Nah, hati-hati. Itu dia. Maka menimbulkan penyakit itu. Maka selebihnya selesai. Baik, baik. Lagi pertanyaan? Ya, iya, Pak. Ya, iya. Ya. Ya.
Masuk angin. Iya. Iya, iya, betul. Jadi yang disebut dengan masuk angin itu apa sih? Ya, dalam dunia kedokteran tidak ada tuh satu diagnosa penyakit disebut dengan masuk angin. Jadi disebut dengan masuk angin ini adalah apa, Pak? Bagian daripada gejala. Gejala ikutan. Ya. Kalau orang flu, demam disebut dengan sindrom Malaysia. Orangnya males, maunya tidur, sakit kepala, lemes, itu maka sindrom Malaysia. Kalau orang masuk angin, begah, rasa kembung, itu tadi disebut dengan sindrom dispepsia namanya. Sakit kepala, tengkuk merasa sakit, sering sendawa, itu dia. Ya Pak, disebut dengan penyakit gangguan tadi lambung. Kalau penyakit lambungnya terselesaikan, maka jarang masuk angin. Maka tadi kemungkinan makanan kita ada yang salah. Perut kita jarang dibuat puasa. Makannya apa Pak? Pagi segelas kopi terus, nasi uduk, lontong sayur, siang udah nasi padang, ya kan? Santan lagi, malam mie instan, ya, aduh, ya, sayur buah jarang dikonsumsi, ya kan? Makan kurma nggak pernah, ya, itu dia. Padahal banyak di pasar Senen, ya Pak, itu kan, itu dia. Makanan yang menyehatkan malah kita jarang konsumsi. Rasulullah menyebutkan 7 butir kurma akan mencegah kita dari gangguan setan dan jin. Buahnya sehat. Ini luar biasa. Hadis-hadis tentang kesehatan itu harus kita harus kita pelajari. Itu dia. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Insya Allah bermanfaat pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, semoga kita bisa lanjutkan dengan topik-topik yang lain dalam Thalibul Ilmi tentang Aqidun Nabawi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.